Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas seputaran Bitcoin. Karena Bitcoin hari ini nge-pump cukup signifikan dan harusnya sih ini merupakan kabar yang cukup positif ya. Untuk kita semua ngelihat potensi kripto itu masih bisa melambung lagi. Dan tentunya sebenarnya ini kalau tadi saya sempat informasikan ke grup ya. Saat ini saya akan lebih fokus terhadap Ethereum. Karena Ethereum sendiri kita ngelihat dia sudah breakout dari si right angle descending broadening wedge pattern-nya. Ditambah lagi teman-teman, kondisi sekarang itu juga bisa jadi kayak semacam membentuk double bottom pattern. Kenapa demikian? Karena secara relative strength index sebenarnya di area tersebut tuh terdapat yang namanya si bullish divergence ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita nilai di sini tuh sebenarnya sama kayak nggak ada gitu loh kurang lebih ya. Jadi kalau kita ngelihat potensinya cukup positif untuk si Ethereum itu kemungkinan fly duluan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor juga yang mendukung. Salah satunya adalah Bitcoin dominance yang seperti kemarin kita bahas masih terreject atas Fibo 38,2%-nya dan juga sekarang sedang testing terhadap key support-nya. Jadi kalau misalnya ini break, wah Ethereum harusnya punya potensi ya. Ethereum against BTC harusnya lebih punya potensi untuk nge-pump market gitu. Nah, apalagi kita lihat nih teman-teman, kalau secara time frame daily aja ini udah clear banget kita tuh breakout dari si falling wedge pattern-nya. Jadi memang harusnya secara momentum Ethereum itu akan lebih mendominasi Bitcoin untuk saat ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Tadi saya sempat sharing juga di advance group ya. Nah, kurang lebih sebenarnya gini teman-teman. Jadi ini adalah beberapa highlight yang akan kita bahas pada hari ini, terutama terkait dengan Bitcoin-nya terlebih dahulu yang akan lebih kita utamakan untuk kita bahas. Ada beberapa hal positif, ada beberapa hal yang menurut saya bisa melead market ke arah yang lebih baik gitu ya. So, tanpa berpanjang lebar lagi, itu tadi sedikit intro. Anjir, saya ngecek intronya udah 2 menit. Waduh. Sorry teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya tanpa berpanjang lebar lagi. Di video kali ini saya juga pengen announce ke teman-teman karena ada yang request ya tentang Racha token, dan seperti yang tadi dilihat ya ditunggu ya Racha token ya. Kan saya ada janji juga pengen bahas seputar fundamental si Racha token sendiri. Saya udah ngumpulin dan udah ngantongin beberapa data yang menurut saya cukup menarik terkait dengan potensi Racha ke depannya. Jadi tinggal tunggu aja teman-teman ya. Saya akan buat kontennya untuk memastikan yang saya sampaikan ini nggak salah. Alright? So, untuk Bitcoin ada sedikit pembahasan teman-teman. Jadi ini sebenarnya dari salah satu crypto news outlet ya, dinamakan CryptoPoti itu. Kalian bisa ngecek di sini kayak BTC Analysis, BTC News. Kalian tinggal mampir aja ke dia punya websitenya. Nah, ini yang gini teman-teman. 1,3 miliar dolar, billion itu artinya miliar kalau dirupiahkan, in Bitcoin withdrawn from exchanges in 3 days ya. BTC reserves at multi-year lows. The number of Bitcoin sitting on exchange has declined by 23,000 coins in just 3 days, even though the asset's price has been on a downfall. Pertanyaannya teman-teman, apa yang menyebabkan Bitcoin itu ditarik dari exchange ya? Ditariknya sebanyak 23.000 koin dikalikan dengan kondisi kurs saat ini Bitcoin di kisaran 59.500 atau mungkin karena 3 hari yang lalu juga ya, berarti include 60.000 dan something gitu ya. Ini based on Glassnode ya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa ada outflow dari Bitcoin dari exchange dan itu senilai 23.000 koin. Menarik ya teman-teman. Kira-kira apa yang sedang dilakukan? Agendanya apa teman-teman ya? Bitcoin investors in profit dan bla bla bla. Alright, so something yang menurut saya cukup menarik ya. Makanya saya bahas sedikit. Yang sebenarnya sih kita kemarin udah sedikit mention soal hal ini ya, terkait dengan Fear and Greed Index ya. Ini kita udah sempat mention tentang Fear and Greed Index, tentang bagaimana kondisi akhirnya diciptakan sehingga masyarakat atau umumnya retail trader itu mulai panik, dan by the time mereka panik ya guess what? Who buys the coin? Ya, whales ya teman-teman. After dibeli ya disimpan di wallet, kan istilahnya kayak begitu kan. Tapi
nanti saya dibilang moon boy ya. Teman-teman silakan research sendiri dan cari tahu kira-kira kalau misalkan koin itu dikeluarkan dari exchange itu impactnya apa dan sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan. Alright. Dan kemarin kita sempat mention ya bahwa ada potensi si Bitcoin ini membentuk semacam descending broadening wedge pattern, dan sudah saya jelaskan juga descending broadening wedge pattern itu sebenarnya secara arah itu lebih ke arah penguatan ya. Dan kemarin kita sempat ngelihat juga si market Bitcoin itu ngebentuk yang namanya falling wedge pattern. Kita juga expect pada saat breakout ini terjadi, itu semestinya Bitcoin bisa merespon cukup positif. Dan seperti yang kita lihat kondisinya saat ini teman-teman, kalau secara time frame hourly, kali ini akan beda ya teman-teman. Saya akan mulai dari hourly terlebih dahulu. Pada saat di breakout dari si falling wedge pattern, ini sebenarnya prosesnya saya bisa katakan cukup positif. Pertama, pada saat dia breakout, berikutnya yang terjadi adalah sideways ya. Sideways ini tentu artinya buyers itu mempertahankan momentumnya, sehingga ketika sellers itu masuk ke market, rejection itu hendak dilakukan agar market itu create more lower low, itu failed ya. Makanya ada yang namanya sideways. Jadi kayak pump, harusnya kan sellers kalau misalkan memang dia masih memegang kendali, harusnya dia press lagi ya, balik lagi di area ini ada resistance bagi seller ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih, kita turun time frame ke 15 menit. I think buat mereka yang ngelihat ya, retail trader ngelihat kondisi Bitcoin suddenly nge-spike kayak gini, ini kan opportunity untuk mereka doing short again. Jadi mereka ada kemungkinan hit the short again, karena terakhir kali kita lihat dia break dari supportnya. Ini kalau ceritanya kacamata sellers ya, mereka ngelihat intinya downtrend, lalu breakout dari supportnya, ini support, breakout, and then market testing resistance, balik lagi testing recent resistance sebelum ini breakout terjadi. Artinya kan bisa memicu yang namanya selling pressure lagi, dan setelah selling pressure berikutnya terjadi, kalian bisa lihat prosesnya pada time frame 15 menit itu clearly kita ngelihat yang namanya corrective pattern terjadi pada si Bitcoin, seperti semacam bullish flag pattern ya. Lalu breakout, confirm retest, and then another breakout pada Bitcoin sampai kisaran area 58.000. Jadi pada dasarnya di time frame hourly sendiri kita udah ngeliat proses yang cukup positif ya, cukup berpotensi membawa Bitcoin ini ke arah yang lebih baik atau lebih tinggi harganya ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya kita udah sempat bahas juga di time frame hourly sendiri, kita ngelihat memang ada terbentuk yang namanya bullish divergence. Jadi pertanyaannya nih, Vin, jadi gimana? Lu kebanyakan basa-basi bro. Intinya marketnya mau dibawa kemana gitu. Kan simpelnya itu ya yang kita cari tahu dari setiap kali kita melakukan analisis. Jadi ini teman-teman gini, kita ngelihat progres sendiri saat ini itu berpotensi ngetes terhadap bagian atas dari descending broadening wedge pattern. Jadi untuk mendapatkan konfirmasi yang ideal, menurut pendapat saya adalah kita perlu ngelihat another impulsive move seperti ini itu terjadi dengan kondisi breakout dari si descending broadening wedge pattern-nya. Baru kemudian nextnya adalah saya perlu ngelihat dia berhasil breakout dari big fund zone, which is ini menurut pendapat saya adalah area terakhir kali big fund itu melakukan taking profit. Jadi kalau misalnya memang big fund ternyata sudah take over market kembali, saya pengen lihat teman-teman bahwa yang memicu terjadinya pergerakan ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah para big fundnya kita. Nah, on the other hand, kalau misalnya terjadi rejection kembali, I think big fund still doesn't want this price ya. Jadi dia masih mengharapkan another discount dari Bitcoin-nya sendiri dan otomatis another drop ya, seperti yang kita bahas di time frame daily. Karena ada potensi kita bisa ngelihat Bitcoin itu testing sampai even di kisaran area $50.000 atas Fibonacci 61,8%. Cuman saya lupa teman-teman, kayak kemarin saya mention atau enggak ya. Harusnya sih saya ada mention tapi saya lupa teman-teman. Jadi karena saya lupa, anyway saya mendingan kasih lihat yang udah pasti-pasti aja ya. Karena saya mention di grup advance bahwa hari ini saya ada inform ya di grup advance, kayaknya ini baru hari ini sih, bahwa ada potensi Bitcoin itu membentuk yang namanya broadening top pattern pada time frame daily-nya gitu teman-teman ya. Wait a second, ya benar, pada time frame daily-nya. Jadi saya pikir dengan broadening top pattern ini terjadi, ya kita ada potensi ngelihat Bitcoin itu benar-benar saat ini sedang berusaha untuk mencari level bottom-nya dia ya. Dan itu artinya di kisaran Fibo kurang lebih 50% atau mungkin di 38,2%. Karena kalau saya tarik balik chart yang lama, itu di 38,2%. Kalau kita menganggap ini sebagai area key resistance and support, balik lagi area bukan level atau bukan titik ya teman-teman. Ini sebenarnya belum benar-benar valid breakout
atau breakdown, karena pada dasarnya pada saat kemarin dia berusaha untuk close candle di bawah, next day-nya itu kita langsung dapat reaksi dan kembali bermain di atas Fibo 38,2%, which means terakhir itu di kisaran area $57.700. Jadi saya rasa teman-teman kita bisa ngedapetin konfirmasi bahwa market itu saat ini sedang berusaha membentuk semacam chart pattern yang kita kenal dengan broadening wedge pattern atau broadening top pattern ya di kisaran area ini. Nah, tinggal kira-kira apa yang berpotensi terjadi berikutnya nih. Kalau misalkan demikian inilah yang terjadi, maka otomatis teman-teman kita perlu ngeliat dulu proses pada time frame hourly-nya. Dia pertama harus breakout dari descending broadening wedge pattern dengan syarat pergerakannya sangat impulsif, didukung dengan volume, dan juga breakout lagi dari kisaran area big fund zone-nya. Ya, karena menurut saya ini adalah key support resistance kita, which means kalau ini berhasil di break, maka kita akan kembali ke area yang kita consider sebagai area-area yang didukung oleh support yang kuat ya. Dan tentunya pada time frame daily artinya kita memiliki potensi untuk kembali retesting pada area atas si broadening wedge pattern, dan itu berarti di kisaran area $70.000. Alright, dan saya rasa itu aja teman-teman untuk update Bitcoin di weekend ini. Mudah-mudahan weekend ini kita tutup dengan ceria seperti baju saya yang berwarna hijau ya. Anyway teman-teman, tadi saya juga lagi live analysis bareng dengan anak-anak di Advance Group, dan saya udah pakai baju hijau ini sebelum terjadi pump. Jadi I think that's it teman-teman untuk analisis saya seputaran Bitcoin kali ini ya. Mudah-mudahan Bitcoin kita bisa ngelihat meneruskan penguatannya sampai menuju ke wave 3-nya di kisaran $78.000. Balik lagi, yang saya sampaikan di sini merupakan bisa jadi merupakan sebuah spekulasi, bisa jadi merupakan sebuah analisis pribadi lah ya, kurang lebihnya teman-teman. Jadi make sure sebelum kalian decide terhadap transaksi yang akan kalian lakukan, you need to do your own research. Alright, so I think that's it informasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan Bitcoin gak balik turun ya, karena ke-reject dari si descending broadening wedge pattern-nya di time frame hourly-nya. So teman-teman, that's it. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, dan jangan lupa untuk type 2,5% ya, karena saya ngeliat wah saya happy banget teman-teman. By the way, curhat sedikit ya, di Cardano itu banyak banget ya, ada 263 orang yang type atau komen, dan mostly-nya itu ketik 2% ya. Artinya saya sangat berbahagia karena kalian nontonnya sampai selesai. Artinya informasi yang saya bagikan itu benar-benar diserap sampai ke tulang-tulangnya. Waduh, mantap banget ya. Oke, so I think that's it from me. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you for keep supporting this channel. Don't forget to share this video ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan apa yang saya discuss atau saya share di dalam video ini. Dan ditunggu teman-teman untuk analisis racanya ya. Saya pengen sempurnakan dulu untuk researchnya supaya teman-teman dapat informasinya lengkap, nggak setengah-setengah. Oke? Happy weekend everyone. God bless. Cheers.